Hai, selamat datang di kelas Tarot dan Oracle Online. Gue Nanda Salawati. Buat teman-teman yang ngerasa dapat manfaat dari channel ini, silahkan share kontennya ya. Kali ini kita akan bahas cara menjelaskan bacaan tarot ke klien. Hal yang pertama adalah jadi diri sendiri. Iya, kayaknya gampang banget ngomong jadi diri sendiri, tapi pada prakteknya luar biasa. Jadi ada former colleague di perusahaan yang tadinya gue bekerja di sana. Jadi waktu itu kita lagi ngomongin Queen of Swords reading. Cuman di channel Tarot and Oracle Online Reading, tadinya namanya Queen of Swords Reading, itu memang didesain untuk study case. Jadi di sini cara belajarnya studi kasusnya di channel yang itu, yang memang menyajikan bacaan tarot dan oracle online secara berkala. Jadi kolega gue waktu itu bilang, kayaknya ini channel Queen of Swords Reading ini beneran lo banget sih, plek keteplek lo. Jadi ketemu lo di jalan, di kantor, di luar kamera, memang aslinya ya kayak gitu loh ya kan. Jadi memang itu ya nyaman dulu sama diri sendiri gitu loh. Nanti kamera ini akan nangkep sebagaimana lo nyaman dengan diri sendiri, sebagaimana kita itu pede, sebagaimana kita itu insecure-nya di depan kamera tuh benar-benar kelihatan banget gitu loh. Jadi ini kamera hanya kaca pembesar dari apa yang sudah ada di diri kita sendiri. Jadi nyaman dulu sama diri sendiri. Kalau memang pada aslinya juga pas ngomong semua anggota badan gerak semua, nggak bisa diem, ya udah ya let me spill the tea and bring some kuaci. Hal yang kedua adalah spread kartu tarot yang mana nih yang mau digunain buat kerja. Jadi teman-teman pastiin dulu nih, ini mau pakai spread yang sistemik kah? Atau memang mau pakai spread yang sistematis kah? Ini yang namanya spread, kartunya akan tebarannya seperti apa, ini akan muter lagi nih kerangka berpikir kita. Ini akan ada hubungannya, dan dari spread ke kerangka berpikir kita, dari kerangka berpikir ini akan menjadi tatanan bahasa yang seperti apa. Jadi ini spreadnya akan seperti apa, ini yang akan keucap, storyline-nya atau jalan ceritanya akan beda, masing-masing spreadnya akan beda. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai yang spread yang sistemik, nah ini memang yang kayak kalau misalkan struktur organisasi yang kayak matrix, hybrid, agile, yang kayak gitu-gitu ya. Kita kalau misalkan mau ngomongin struktur organisasi ya kurang lebih sama struktur ini tebaran kartu kayak gimana. Kalau mau pakai yang sistemik berarti entah hybrid, entah matrix, ya kan? Jadi karena kan dia secara keseluruhan kalau dia mau sistemik. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai yang spreadnya adalah sistematis, berarti ini ngomongin soal kronologis. Jadi bacaan kartu tarotnya akan berjalan, ini jalan ceritanya secara kronologis, dan ini akan lebih mudah buat teman-teman reverse engineer dari present point-nya saat ini, keadaannya seperti apa, ke goalnya seperti apa, ending tendensi hasilnya seperti apa. Ini akan lebih mudah untuk teman-teman yang memang menangani klien yang butuh reverse engineering. Dan yang ketiga adalah storyline. Dan storyline ini berhubungan dengan jalan cerita. Bagaimana kita menyusun jalan cerita. Jadi kalau misalkan teman-teman yang memang sudah berprofesi sebagai desainer atau komikus atau juga mungkin sinematografer gitu ya kan, udah terbiasa dengan yang namanya storyboard, mood board, dan lain-lainnya perlengkapan itu. Nah, kalau misalkan memang sudah terbiasa dengan tools atau perlengkapan seperti itu, akan lebih mudah. Buat teman-teman yang belum tahu itu apa bentukannya, storyboard atau mood board, bisa di Google, banyak di Pinterest, banyak yang udah ada di internet yang gratis itu sudah banyak. Nah, yang selanjutnya ini tergantung backgroundnya teman-teman masing-masing. Jadi bacaan-bacaan atau tontonan apa saja yang teman-teman
biasa untuk konsumsi. Jadi kalau misalkan teman-teman terbiasa buat baca yang non fiksi dengan yang fiksi juga nih apa nih genre-nya. Kalau misalkan kebiasa dengan fiksi yang fantasia akan beda tata bahasanya dengan orang-orang yang memang menikmati membaca thriller, horor gitu-gitu ya kan. Nah, ini akan beda gitu loh. Dan juga tontonan apa yang teman-teman konsumsi itu akan beda. Yang kebiasa nonton sinetron sama yang telenovela sama yang K-drama juga itu akan beda gitu loh. Tata bahasanya akan jauh berbeda. Jadi backgroundnya teman-teman sebenarnya apa, dan ini nggak bisa dikotak-kotakan semuanya harus sama pembaca tarot, enggak juga gitu loh. Karena gini, masing-masing pembaca tarot juga punya backgroundnya masing-masing dan terbiasa membaca atau menonton yang seperti apa, genre yang apa, niche yang seperti apa, itu akan juga menciptakan keberagaman nih. Pembaca tarot yang satu dengan yang lainnya nih akan berbeda nih cara menyampaikannya, cara menceritakan bacaan tarotnya juga akan beda-beda masing-masing pembaca tarot. Dan yang terakhir adalah audiensnya siapa. Jadi kalau misalkan ini kita ambil contoh lagi dari Queen of Swords reading, sekarang namanya Tarot and Oracle Online Reading. Jadi di channel yang itu bener-bener beragam banget, dan memang audiensnya itu pertama kali channel itu dibuat, pertama kali tahun pertama lah channel itu tayang konten bacaan tarot, bener-bener yang kayak, kok lo gue sih kalau misalkan ada orang yang lebih tua yang nonton gimana? Kami tidak menargetkan baby boomer, kami menargetkannya adalah audiens kami millennials dan juga Gen Z. Jadi kalau misalkan ada baby boomer yang nonton juga, ya well, pembawaannya nggak akan mengikuti bahasanya baby boomer, karena memang target audiensnya memang ke millennials dengan Gen Z gitu loh. Jadi di awal-awal banget channel itu ada tuh benar-benar yang kami kayak nerima hate comments-nya itu karena bahasanya lo gue kayak temen kayak yang rumpi, tahu nggak sih nih ya bacaan tarot pasangan lo nih ya, masa ada begini-begini yang kayak gitu. Jadi mungkin juga orang kayaknya nih apa sih, kok gimana sih. Tapi memang kalau memang teman-teman target audiensnya yang memang yang Gen Z toh, itu akan ya gimana ya, honestly ya jujurly aja, like ya kayak begitu kan ngomongnya, nggak ya bener-bener. Saya berpikir, saya berasa kalau misalkan bacaan ini setidaknya diikuti sampai 50% saja bacaannya, ya nggak gitu dong, Gen Z bingung dong. Dan ini pun juga akan beragam gitu loh. Kalau misalkan audiensnya ini orang-orang Indonesia yang memang tinggal di dalam negeri, ini beda banget sama komen-komen yang memang kami terima dari orang Indonesia yang memang profesinya adalah pekerja migran Indonesia. Itu kita jadi tahu kan orang Indonesia ada di mana-mana di seluruh penjuru dunia, saudara, gitu ya kan. Cuman dari kata-katanya, komentarnya yang kami terima itu jauh beda banget sama memang audiens yang memang WNI yang ada di Indonesia gitu loh. Dan ini juga kelihatan YouTube Analytics itu menyajikan data yang selengkap itu loh. Jadi bener-bener yang ini audiensnya yang mau yang kayak gimana nih, yang mau teman-teman tuju, klien yang seperti apa yang mau teman-teman tuju sampaikan bacaan tarot ini juga akan beda gitu loh. Semoga video ini bisa ngebantu teman-teman ya agak suka bingung pada awalnya gimana sih nyusun kata-kata atau menyusun kalimat buat menjelaskan ke klien atau general reading di sosial media ini kayak gimana ngejelasinnya. Semoga ini bisa memberikan seenggaknya key point saja buat teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa kalau misalkan mau studi kasus buat channel ini, channel bacaan kartu tarotnya ada di
Tarot and Oracle Online Reading. Oke, memang channel tersebut juga sudah campuran antara video-video bacaan berbahasa Indonesia dengan video-video bacaan berbahasa Inggris. Karena kami tahu dari data YouTube Analytics-nya ternyata amat sangat banyak yang menggunakan subtitles bahasa Inggris, dan ternyata yang menikmati kontennya juga tidak hanya orang Indonesia. Oke, segitu dulu video kita kali ini. See you next time.